Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol ya. Ini kelihatannya konsolidasi antara Nasdem, Demokrat dan PKS ini mulai lebih intensif ya. Sudah mulai ada tim-tim kecil, bahkan kemarin Anies Baswedan sendiri langsung bertemu dengan SBY, dengan AHY. Jadi AHY datang ke rumahnya Anies Baswedan bersama dengan tim kecil, dan ini memberikan semacam sinyal gitu ya dari sisi politik. Satu mendekat, kedua apakah kemudian SBY, AHY yang akan menjadi kandidat wakilnya Anies, tafsirnya macam-macam. Tapi di tengah-tengah situasi itu kemarin orang juga kembali dikejutkan oleh pernyataan yang saya kira pernah disampaikan juga oleh Pak Luhut kepada Anda, gitu ya, soal bahwa kalau bukan orang Jawa kira-kira jangan mimpi, meskipun bahasa yang berbeda. Menurut Erik dia semacam memprediksikan bahwa orang Jawa lah yang akan jadi presiden dan bukan dia. Gitu. Ini soal koalisi dukung Anies dan itu bertemu di rumah Anies. Oke, itu dan tim kecil. Berarti masih panjang itu negosiasinya tuh. Kan di ujungnya orang akan hitung Anies ini adalah tawanan dari interplay antara Surya Paloh dan Pak SBY misalnya. Kan itu dasarnya tuh. Lalu PKS masuk ke situ sebagai faktor yang pegang kunci terakhir, kira-kira begitu. Atau sebaliknya, SBY pegang kunci terakhir setelah ada kejelasan hubungan antara PKS dan Nasdem. Jadi sebetulnya ini kimia yang susah dicampurkan sebetulnya. Karena ada watak-watak orang yang nggak mungkin diselesaikan oleh tim kecil. Jadi kita anggap aja ini ya basa-basi lah. Kita bisa duga tuh apa sebetulnya. Itu kan yang diomongin pasti soal proposal Anies untuk kriterium calon presidennya, kriteria calon presidennya, kan ada 3, kalau 1 kriteria, kalau banyak kriteria. Yaitu pertama, dia mesti nambah elektabilitas, itu dengan sendirinya lah. Maka orang hitung-hitung, apakah Demokrat bisa nambahin elektabilitas, apa PKS bisa nambahin elektabilitas. Kira-kira ya sama lah itu. Demokrat ada di atas sedikit PKS surveinya. Atau mungkin juga udah sama sekarang. Udah, itu nggak ada soal. Tapi tetap dia kecil elektabilitas. Sekarang orang lihat tokohnya tuh. AHY mungkin diproyeksikan mampu untuk memenuhi kebutuhan diplomasi luar negeri karena walaupun dia mayor tapi punya pengetahuan tentang pertahanan karena Indonesia masuk dalam situasi baru global politics, perubahan di Cina, kepemimpinan Xi Jinping yang makin konservatif, macam-macam kira-kira soal itu. Lalu orang bertanya, kalau begitu PKS akan sodorkan siapa untuk memenuhi kriteria Anies? Karena Anies kasih kriteria, pertama harus nambah elektabilitas, kedua harus mampu untuk ikut memerintah. Jadi wakil presiden nggak boleh pasif aja seperti yang pada Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin sekarang kan dia pasif kan. Jadi Anies berpikir harus ada wakil presiden yang mampu untuk menjalankan administrasi Anies nanti itu. 2 soal itu, elektabilitas, nambah kapasitas memerintah dapat lagi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengamankan DPR. Karena DPR pasti masih akan dikuasai oleh partai Pak Jokowi atau kroni-kroni Pak Jokowi. Nah kalau itu ditaruh di atas meja, saya bayangkan itu nggak ada diskusi kemarin itu. Karena semua orang bingung nih apa yang akan Anies lakukan sehingga diminta kita PKS atau Demokrat misalnya berpartisipasi atau ikut serta memerintah. Kan itu yang belum jelas kan. Kan Anies mesti jelaskan dulu dia mau memerintah apa yang dia mau lakukan. Naikin plafon APBN buat IKN apa. Kan itu yang mesti jelas dulu kan. Jadi Anies kasih kriteria yang juga belum bisa diperiksa apa isinya kriteria itu. Jadi soal-soal itu yang saya anggap ini nego. Ya pion-pion dimajukan lah. Tetapi raja dan ratu masih di belakang gitu. Buat nunggu siapa yang akan bentengi dia kalau ada serangan balik gitu. Dari bidak hitam. Ya, jadi AHY itu masih Anda anggap belum rajanya ya, tetap Pak SBY ya itu nanti sinyalnya itu ya. Iya, tetap di situ tuh. Bahkan PKS ya yang disodorkan ya pasti calon dari dalam PKS kan, karena nggak mungkin PKS nyalonin wakil presiden dari luar dirinya gitu, agak kalau presiden oke, tapi kan PKS ada kader. Nah itu bagusnya PKS, dia mau pastikan kader dia mesti masuk tuh. Itu bagusnya Demokrat juga ingin pastikan kader dia bisa masuk tuh. Nah kalau PDIP justru kader luar yang lagi ganggu PDIP kan karena nggak ada kader dari dalam. Itu bedanya begitu. Ya. Oke,
Oke, mari karena masih panjang, jadi kita amati saja dulu ya. Nah, mari kita diskusikan soal yang menurut saya sebenarnya nggak sensitif lagi lah, soal Jawa non Jawa itu. Dan saya kira ini nanti kalau saya lihat peta demografis, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Erick Thohir ada benarnya juga. Nanti saya kira tinggal berapa generasi lagi ini akan berubah sebenarnya peta-peta Jawa atau non Jawa itu. Bagaimana Anda melihatnya ini, Bung Rocky? Ya, Erick Thohir mungkin masuk dalam grammar of pragmatism. Melihat bahwa ya berat buat dia tuh. Karena itu kalau dia kasih sinyal pasti bukan saya presidennya. Ya artinya dia masih mungkin atau sangat mungkin jadi wakil presiden, kan begitu kan? Itu pasti harus Jawa ya, pasti Ganjar yang ada di kepala Erick Thohir yang mungkin udah 2 jam lalu sebelumnya itu udah bicara dengan Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu tuh. Jadi Erick pasti memang bersiap call tinggi, tetapi kalau dapat wapres juga udah bagus tuh. Itu nggak ada soal tuh. Jadi kejujuran itu mesti muncul juga. Itu saya senang karena Erick akhirnya merasa ya saya nggak mampu tuh karena elektabilitasnya kurang segala macam. Tim suksesnya juga asal-asalan itu menggarap milenial dan milenial. Tukang sayur yang digarap bukannya milenial malahan. Ya. Yang digarap cuma tukang sayur malah sama Erick itu. Itu bagian dari gimmick milenial sebetulnya yang salah kaprah tuh nggak begitulah cara milenial, dan staf-staf di sekitar Erick juga kurang mampu untuk menghidupkan imajinasi milenial tuh. Yang menarik yang saya baca juga itu Erick bilang begini, ya siapapun presidennya dia pasti harus meneruskan presiden berikutnya, kan nggak kelihatannya Erick katakan nggak ada yang buruk semuanya lah dari pemimpin sebelumnya tuh. Oke, kalau nggak ada yang buruk ya udah jadikan aja Presiden Jokowi terus sebagai presiden. Tapi yang menarik buat saya logika Erick Thohir, dia bilang begini, bahkan di BUMN saya masih memilih meneruskan apa yang dipilih oleh Rini Suwandi, kan itu yang dia sebutin kan. Kalau begitu presiden juga ya diteruskan aja. Ini salah logika. Kan presiden dipilih rakyat, bukan dipilih oleh menterinya. Jadi kalau Erick bilang bahwa dia masih meneruskan yang dipilih oleh Rini, itu artinya presiden harus juga memilih presiden berikutnya, kan calon berikutnya. Itu gagal logika itu. BUMN pasti nggak dipilih, itu BUMN ditunjuk oleh menteri, nggak ada pemilihan di situ kan. Jadi salah Bro Erick itu kacau. Cara berpikirnya di dalam BUMN ditunjuk oleh menteri sebelumnya nggak ada soal, tapi menteri berikutnya juga nggak akan memilih, nggak akan minta rakyat milih di BUMN kan. Itu salahnya. Nah presiden itu dipilih, jadi bisa juga harus diterangkan memang pemilihan itu nggak harus mengikuti kepentingan presiden. Kalau rakyat nggak menghendaki presiden berikutnya meneruskan IKN, kenapa mesti dipaksa? Jadi ini soal utamanya. Nah berikut soal apa lagi tadi, soal ya, Jawa non Jawa itu ya. Jawab termasuk Pak Luhut yang ketika dengan Anda menjelaskan soal ini. Gitu. Iya, pada waktu itu saya bilang saya juga sama Pak Luhut, saya juga non Jawa tuh dan minoritas juga dari segi etnis, dari segi agama segala macam. Jadi cuma ketawa sebetulnya. Tetapi memang masuk akal karena secara antropologi ya susah kalau situasi kita masih bersemayam politik identitas. Kalau politik identitas dihilangkan itu kita bisa seperti Inggris kan. Jadi nggak mungkin misalnya dalam waktu dekat itu terjadi. Tetapi kita ingin itu jadi patokan bahwa siapapun konstitusi bilang boleh jadi presiden. Bayangkan kalau rakyat Inggris ngotot itu mesti orang asli Inggris tuh nggak bakal jadi siapa Risi. Iya. Riti itu yang asal usul India, agamanya Hindu pula, jadi perdana menteri di negara yang mayoritas Katolik di Inggris kan. Jadi kita bedakan antara kapasitas seseorang dengan asal usul etnisnya, asal usul primordialnya, asal usul agamanya, itu yang penting. Tapi itu Pak Luhut tentu punya hitungan bahwa ya memang nggak bisa tuh. Dan karena Pak Luhut memegang big data, maka mungkin dia langsung bikin proyeksi bahwa udahlah nggak usah mimpi-mimpi itu. Tinggal kita tentukan ke arah siapa ucapan Pak Luhut waktu itu tuh. Saya nggak tanya tuh. Kalau saya tanya nanti jadi soal tuh. Dan pasti Pak Luhut nggak akan jawab tuh. Udahlah itu biarkanlah itu jadi pengetahuan. Kira-kira begitu. Ya.
Nah, tapi saya kira mungkin ada yang sedikit berbeda ya antara kita dengan Inggris. Kan di Inggris itu sistemnya parlementer, jadi yang bukan langsung dipilih oleh rakyat, artinya dipilih di antara anggota parlemen gitu ya. Dan tadi dia agamanya Hindu, menarik memang di Inggris, apalagi agama resminya kalau kerajaan kan Anglikan ya, yang nah, tapi di Indonesia kan memang saya kira karena kita pemilihan langsung, bagaimanapun berdasar demografi dan bagaimanapun etnis Jawa itu masih mayoritas kan, itu saya kira mungkin lebih pada itu penjelasannya, bukan persoalan partisan atau apa, Bung Rob. Ya, saya kira yang dimaksud Palu juga begitu, bahwa ya mayoritas ya di Jawa, mayoritas adalah Islam, karena itu udahlah kalau ke Hindu, Kristen atau agama lain pasti belum bisa tuh. Jadi kira-kira atas dasar demografi itu Pak Luhut menerangkan bahwa ya Indonesia masih begitu, tetapi karena Pak Luhut ada di dalam kabinet dan berupaya untuk mengendalikan KIB, lalu orang bertanya-tanya itu ke arah siapa, kan itu masalahnya sebetulnya. Gitu. Saya juga berbisik-bisik setelah diskusi itu kemana, kan Anda KIB Pak Luhut, dia cuma senyum aja tuh, lalu udahlah kita minum aja lah ya, maka kita minum sambil melupakan problem. Nah, saya kira gini, menjadi soal karena pernyataan Pak Luhut maupun pernyataan Erik itu tidak bebas nilai lah dalam hal itu gitu ya, karena ada preferensi dari keduanya dan orang melihat tentu saja ini bagian dari framing untuk mendukung Ganjar, kan itu sebenarnya lebih pada persoalan itu. Iya, dan itu yang buruknya kan bahkan siapa KIB Erlangga mengatakan ya presiden ke depan memang akan ada konsultasi dengan presiden sekarang. Jadi bayangkan partai politik yang punya hak untuk mencalonkan presiden oleh konstitusi harus konsultasi dengan presiden sekarang. Dan itu nggak ada di seluruh dunia. Dan petugas partai lain. Ya itu ya betul kan. Jadi Golkar harus konsultasi dengan PDIP yang kadernya adalah presiden. Jadi di mana yang kita sebut otonomi partai? Buat apa ada kongres? Buat apa diputuskan di kongres bahwa Erlangga adalah calon? Tadi Erlangga bilang oke, saya dicalonkan oleh Golkar, tapi nanti Golkar konsultasi dulu dengan presiden. Lu ngapain ada kongres kalau pada akhirnya nggak ada konsultasi? Itu yang saya sebut otonomi partai. Ini partai nggak percaya diri akhirnya kan. Semua partai juga akhirnya begitu kan. Kalau mesti konsultasi dengan presiden. Nanti kita lihat bahasa tubuh Pak Presiden. Nggak perlu bahasa tubuh. Anda tuh partai politik yang rakyat pilih Anda untuk Anda punya keberanian untuk menentukan sikap sendiri. Jadi kalau sikap Golkar masih dipengaruhi presiden, ya itu artinya Golkar bukan partai modern. Itu kritik saya. Walaupun saya tahu itu manuver dari partai yang nggak punya akses ke dalam 20% itu kan itu intinya kan. Jadi balik lagi memang ini 20% menyiksa mereka, kita senang-senang aja. Jadi sebetulnya itu. Tetapi saya mau kasih poin bahwa Golkar tetap akan siksa di situ tuh, dan sangat mungkin juga udah dipastikan ya mungkin di ujungnya Ganjar dan Erlangga, ya udahlah nggak soal. Tapi ada problem lain tuh. Dalam satu putaran berikut kalau krisis ekonomi berlangsung dan orang anggap mesti ada wajah baru di kabinet yang menyusun kabinet presiden baru, ya mungkin Anies, Erlangga. Jadi anything goes. Jadi bagi kita atau bagi saya ini kekacauan ini disebabkan oleh partai nggak punya keberanian untuk menentukan sikap sendiri. Kenapa dia nggak punya keberanian? Karena mereka sendiri yang menyetujui supaya tidak boleh punya keberanian. Dengan cara apa? Dengan cara memasang 20%. Jadi itu barrier yang mereka pasang sendiri dan mereka nggak bisa lompati. Kan dungu namanya kan. Dia nggak bisa lompati mistar 20%, lalu dia kasak-kusuk di bawah 20%. Itu tontonan demokrasi paling dungu tuh. Ya. Dan absurd juga saya kira ini ya. Absurd. Oke, jadi tema kita hari ini adalah tentang absurditas gitu, mulai dari teroris yang absurd sampai kemudian partai politik yang absurd, dan jangan-jangan memang kita ini bagian sebuah negara yang absurd juga, Bung Rocky. Itu presiden udah jadi salesman, sales promotion man buat ibu kota kan. Lalu orang tanya, memang hebat ibu kota. Iya, itu di dalam laptop. Kan kalau diterangin ini masa depan kita, itu terpukau kan. Kayak kita nonton film film fantasi. Ini kayak dunia fantasi itu Pak Jokowi itu. Lalu orang bertanya, realnya apa yang mau diucapkan oleh presiden? Minta investor asing masuk. Iya, tapi krisis dunia itu nggak ada investor yang mau bangun-bangun di IKN tuh. Jadi kita ada dalam absurditas sempurna tuh. Yes, oke. Jadi selamat datang absurditas. Dan kita tetap mengawalnya dengan 0%. Nah, ini yang nggak absurd nih, ini real supaya beres problem-problem dasar kita. Yo. Terima kasih, Bung Rocky. Maaf.